tetapi pemain utama yang akan melakukan perang terhadap korupsi adalah every single of Indonesian citizen. Setiap kita. Yang ketiga tentu bagaimana kita membangun modal sosial kita, bagaimana kita membangun negeri kita, kondisi masyarakat kita yang tidak punya toleransi terhadap korupsi. Dan itu ditunjukkan tidak oleh hal-hal besar saja, tapi mempertanyakan dari mana seseorang ini mendapatkan bisa nyumbang demikian besar buat masjid, bisa nyumbang demikian besar buat pesantren. Jangan pernah kita silau, teman-teman sekalian, dengan sumbangan yang besar, dengan hadiah yang besar, padahal itu bukan dari sesuatu yang halalan thayyibah. Pada ujungnya bisa jadi kita melakukan persekongkolan terhadap korupsi itu. Tentu kita memperjuangkan KPK, nanti Muroki sama Peri Amsari lebih detail menggambarkan bagaimana kita mendukung KPK, membersihkan KPK dan menyelamatkan KPK. Tentu kita sangat sedih ya, KPK yang dicintai publik sekarang satu kena jantung pelurunya oleh revisi undang-undang KPK, dan yang kedua tentu kena tombak juga ketika keputusan 75 pegawai ini yang juga sebagian non-muslim yang punya kapasitas dan integritas baik harus tersingkir. Kita perlu menjaga KPK, kita perlu merawat KPK, dan kita perlu mempertahankan KPK yang berintegritas. Kalau KPK terkoordinasi, tersubordinasi, bahkan terkooptasi, maka ini tanda-tanda yang sangat buruk bagi kemajuan bangsa ini. Tapi tiga hal yang ingin saya sampaikan, Bang Aldi. Yang pertama tentu di level individu, ayo zero tolerance terhadap segala kejahatan, terhadap segala bentuk korupsi sekecil apapun, ya, termasuk mendeklarasikan dari mana kita punya uang, ya, kemana kita punya uang, akuntabilitas. Ini adalah bagian terbesar dari membangun budaya anti korupsi. Ya. Karena Biro Anti Korupsi Singapura sekarang bukan, kalau di Indonesia kan masih banyak terbatas APBN dan urusan dengan ASN atau pejabat negara. Kalau di Singapura private to private juga menjadi objek bagi investigasi korupsi, ya. Karena pernah diceritakan seorang sopir truk yang membawa kontainer yang harusnya ngantri, dia memberi uang sedikit biar dia bisa nyelak antrian, itu dilaporkan dan diproses sebagai bagian dari korupsi private yang dilakukan oleh seorang sopir truk. Nah, buat saya ini yang harus kita lakukan. Jangan cuma kita sibuk dengan kasus besar, tetapi membangun budaya korupsi personal, membangun budaya korupsi keluarga, dan membangun zero toleran terhadap korupsi di masyarakat kita harus kita bangun. Nah, Ramadan, teman-teman sekalian, mestinya menghasilkan sikap dan karakter seperti itu. Ramadan mestinya mampu meningkatkan modal integritas, modal kapasitas, modal karakter bagi bangsa ini, sehingga kita betul-betul, karena benar kita harus menjaga KPK, tetapi pemain utama yang akan melakukan perang terhadap korupsi adalah every single of Indonesian citizen. Setiap kita. Karena kitalah pemilik negeri ini. Kitalah yang memberikan mandat kepada siapapun untuk running the country. Tapi kita dan kita. Ketika kitanya mampu untuk membangun integritas personal, integritas keluarga, dan membangun komunitas yang berintegritas, insya Allah akan wujud negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.